assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tentang buku kali ini, aku mau menceritakan tentang seri catatan parenting yang ditulis oleh Ibu Ida. Nah, di sini aku hanya ingin menceritakan pembelajaran apa yang aku dapat setelah aku membaca buku-buku beliau. Kemudian dengan harapan orang-orang yang menonton video ini pun juga dapat mengambil pembelajaran tersebut. Langsung aja, hari ini aku akan menceritakan tentang buku Buku ini sama seperti buku-buku Bu Ida yang lain, ditulis dengan sangat ringan sekali, kemudian kumpulan-kumpulan tulisan ataupun ceritanya ini sangat relate gitu sama kehidupan kita. Oke, sebelum aku lanjut ke cerita yang pertama, untuk yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Cerita yang pertama, ada seorang ibu yang sangat terpukul karena pemberontakan putrinya. Di dalam curhatnya, dia bilang, entah apa yang salah, putri saya ini begitu terobsesi untuk berbeda dengan saya. Jika saya suka merah, maka dia akan membenci merah. Tapi ketika saya tidak suka ungu, maka dia akan memakai segala sesuatu yang berwarna ungu. Jika saya berkata ya, maka dia akan berkata tidak. Ketika saya berkata tidak, maka dia akan berkata iya. Di dalam buku Diary Sang Anak, dia menulis, jujur aku lebih menyukai bidang eksakta. Nilai-nilaiku di dalam bidang itu pun cukup baik, tapi akhirnya aku lebih memilih sosial, sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hatiku. Namun jalan ini sengaja aku tempuh. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa seorang anak juga adalah manusia yang berhak punya pilihan. Nah, cerita ini merupakan fenomena yang sebenarnya tidak asing di sekitar kita, di mana anak dan orang tua ini berada di sisi yang berseberangan. Mungkin karena orang tua merasa kasih sayangnya begitu besar, mereka merasa lebih mengerti apa yang terbaik untuk anak-anaknya, kemudian mereka cenderung menyodorkan atau memaksakan sebuah pilihan kepada anaknya, yang ternyata sebaliknya, anaknya merasa ingin dihargai pendapat dan pilihannya. Dia hanya ingin lepas dari bayang-bayang, dominasi, dan otoritas orang tuanya. Sehingga terbentanglah jurang antara si anak dan orang tua. Pada batas tertentu, biasanya ini tidak akan menimbulkan dampak serius. Namun pada cerita ini sudah pada tingkat yang serius, karena si anak sudah tidak lagi memikirkan akibat yang harus dia pikul karena pilihannya ini. Meskipun dia harus menanggung dampak dan resiko yang cukup berat gitu, tapi dia nggak peduli. Padahal mendalami bidang yang tidak disukai adalah hal yang tidak mudah. Taruhannya adalah masa depan, karena bisa jadi si anak ini gagal dalam studinya. Nah, hanya karena background si ibu yang pendidikannya adalah eksak, dan si ibu terlalu memaksakan, terlalu getol, menganjurkan sang anak untuk memilih jurusan tersebut, ternyata dia menjadi malas untuk memasuki ranah itu. Nah, semua orang tua itu pada dasarnya pasti pernah merasakan pembangkangan sang anak, apalagi kalau misalnya anak-anak kecil gitu ya, yang masih sangat penasaran dengan banyak hal. Ketika kita larang, malah cenderung mereka akan melakukan itu gitu. Tetapi ketika kita menyuruh sesuatu, makin disuruh, ternyata dia makin malas melakukan itu. Kita juga perlu mengingat sejarah terusirnya manusia dari surga karena melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak memakan buah khuldi. Mungkin barangkali begitulah ternyata kecenderungan manusia. Misal nih, kita ngomong kayak gini, kalian boleh ya baca semua buku di rak buku ini, tapi kecuali yang ini jangan dibaca ya. Nah, bisa jadi ketika kita sudah pergi, buku yang pertama diambil dan dibaca si anak adalah buku yang kita larang gitu. Jadi biasanya mengatakan jangan itu seringkali diartikan menyuruh oleh sang anak. Nah, oleh karena itu, jika anak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita kehendaki, itu sebaiknya tidak serta-merta berteriak jangan. Ataupun misalnya kita sangat ingin anak kita melakukan hal yang kita inginkan gitu, hal-hal yang positif. Nah, sebaiknya juga jangan terlalu memerintahkan atau menyuruh mereka. Karena boleh jadi respon yang kita dapat adalah sebaliknya gitu, malah dia tidak ingin melakukan itu atau dia malas melakukan itu. Kemudian ada seorang ibu yang bersyukur karena sudah melewati masa-masa pembangkangan anaknya, di mana sebelumnya ia merasa stres menghadapi masa-masa anaknya itu selalu ngelawan. Nah, namun beruntung ternyata si ibu ini menemukan cara untuk mengatasi itu.
yaitu tidak terlalu bersemangat dalam menyuruh dan melarang. Cerita yang kedua, ini kisah dari seorang ibu juga, memiliki 3 anak. Si sulung yang pada saat berusia kurang dari 3 tahun, seringkali menawarkan bantuan atau berinisiatif untuk membantu ketika melihat si ibu lagi kerepotan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Tapi ketika dia sudah semakin besar, ketika si ibu mulai sering nyuruh ini, nyuruh itu, ternyata lambat laun inisiatif si anak untuk membantu ibunya malah semakin menurun gitu. Kemudian pada saat si ibu ini hamil anak ketiga, dia merasa sangat kesulitan gitu. Biasa mungkin ibu hamil ya, merasa sangat lemah, kemudian sering meminta bantuan mbak di rumah. Dan betapa kagetnya si ibu ketika melihat anak-anaknya, terutama si sulung yang sudah SD pada saat itu, juga ternyata sering meminta bantuan si mbak, bahkan untuk melakukan hal-hal yang sederhana, misalnya sekedar mengambilkan sendok atau piring. Padahal sebenarnya dia tergolong anak yang mandiri gitu. Kemudian si ibu segera menyadari itu, merasa harus mengurangi frekuensi meminta bantuan asisten di rumah. Nah, kemudian anak keduanya yang seorang perempuan, di mana si ibu cenderung memperlakukannya dengan lembut sekali, ternyata dia pun sangat lembut dan penuh perhatian. Ketika si ibu pulang, si anak suka bertanya, "Umi capek, boleh aku pijit?" Nah, dari cerita ini yang dapat kita ambil pembelajarannya adalah orang tua itu adalah sosok teladan bagi anaknya, baik ataupun buruk. Jadi seharusnya kita sebagai orang tua, kita bisa menjadi teladan yang baik untuk anaknya gitu, karena secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak itu pasti mencontoh, mereka pasti menyerap apa yang ada di sekitarnya, bagaimana lingkungannya. Jadi seharusnya kita sebagai orang tua harus bisa menciptakan lingkungan yang baik untuk anak kita gitu. Cerita yang ketiga, pada tahun 2006 ada seorang anak di Cina yang diberikan penghargaan tinggi oleh pemerintahnya karena dianggap si anak sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Di mana pada tahun 2001 pada saat si anak ini berusia 10 tahun, dia ditinggal oleh ibunya pada saat itu karena si ibu sudah sangat tidak tahan dengan kondisi ayahnya yang sakit-sakitan, kemudian juga karena kondisi ekonomi keluarganya yang pada saat itu memang sangat sulit. Anak inilah yang pada akhirnya tinggal berdua dengan ayahnya, dialah yang merawat dan menjaga ayahnya sendirian gitu. Namun dengan kondisi yang sulit ini, dia tetap berjuang dan tidak menyerah. Dia tetap bersekolah, di mana dia bersekolah dengan berjalan kaki melewati hutan yang jika dia tidak sarapan, dia hanya memakan daun-daunan, biji-bijian atau buah-buahan yang dia temui pada saat itu di perjalanan menuju sekolahnya. Sepulang sekolah, dia tidak langsung pulang, dia bekerja untuk membelah-belah batu besar, di mana upah yang dia dapatkan dia gunakan untuk membeli beras dan obat-obatan untuk sang ayah. Nah, setiap hari dialah yang merawat ayahnya, dialah yang memandikan ayahnya, dialah yang memasak, intinya dialah yang mengerjakan semua kebutuhan sang ayah. Karena si ayah ini sakit-sakitan, kemudian karena obat-obatan yang mahal, tempat berobat yang jauh, dia berpikiran apa yang bisa aku lakukan untuk mengobati ayah. Nah, kemudian dia memutuskan untuk belajar tentang obat-obatan melalui buku bekas yang ia beli pada saat itu. Kemudian dia juga mempelajari bagaimana suster memberikan suntikan, sehingga ketika dia merasa dia sudah mampu, dialah yang menyuntik ayahnya sendiri. Nah, kemudian pada saat acara penganugerahan penghargaan itu, si pembawa acara ini bertanya kepada si anak, "Apa yang kamu inginkan?" Karena pada saat ini ada banyak pejabat, pengusaha, dan jutaan penonton lainnya yang sedang melihat kamu di sini, mungkin mereka bisa membantumu. Kemudian ternyata si anak menjawab, "Aku hanya ingin mama kembali." Nah, dari cerita ini tentu tidak mudah apa yang sudah dilalui anak ini tanpa sosok si ibu. Kemudian di tengah kerinduannya kepada ibunya, dia tetap melakukan tanggung jawabnya, dia tidak menyerah, dan dia tetap berjuang. Ternyata kesulitan-kesulitan anak inilah yang menjadikan dia menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Nah, kemudian jika kita berkaca dengan kondisi saat ini gitu, mungkin anak ini bisa dibilang langka karena banyak anak yang pada saat ini segala sesuatunya itu sudah sangat dimudahkan oleh orang tuanya. Kemudian mungkin karena alasan sayang si orang tua ini selalu membantu anaknya, yang padahal mungkin si anak sudah mampu untuk melakukan itu.
Bu Ida pun menuliskan di sini, ternyata potensi anak itu seringkali muncul justru karena mereka ditempa oleh kesulitan-kesulitan. Kalau misal langkah anak ini selalu dimudahkan, maka ternyata kreativitas dan daya juangnya pun tidak akan bertumbuh gitu. Dalam artian, kalau dengan alasan sayang gitu, orang tua selalu memudahkan urusan anaknya, membantu dalam segala hal, ternyata ini malah berdampak tidak baik untuk si anak. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, jangan mudahkan hidup anakmu hari ini untuk menyulitkannya di kemudian hari. Oke, itu adalah beberapa cerita dari buku Bahagia Mendidik Bahagia yang ditulis oleh Bu Ida. Sekian video edisi tentang buku kali ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, nyalakan notifikasi, dan subscribe. Terima kasih.